Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam Tafsir Kabir bersama saya, Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Kali ini kita akan masih melanjutkan surah Al-Baqarah ayat 36. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hazihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istri engkau di jannah, dan makanlah kamu berdua daripadanya sesuka dari mana engkau mau. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, jika tidak kalian berdua akan menjadi di antara orang-orang yang zalim. Al-Baqarah ayat 36. Kita lanjut kepada masalah ayat ini, lanjutan dari tafsir yang dijelaskan oleh Huzur Khalifatul Masih kedua Muslih Mau'ud radhiyallahu an. Yani lanjutannya adalah beliau menjelaskan masalah rogodan. Ini beliau menjelaskan dalam tafsir mengenai rogodan, artinya adalah makan dan minum dari sepuas hati kamu. Rogodan itu artinya segala sesuatu yang ada sudah cukup serba ada, nggak lagi susah-susah. Nah, ini beliau menjelaskan bahwa apabila di dalam masyarakat, di setiap tempat, baik atas nama negara atau suatu kawasan atau dunia, bila pemerintah menyediakan segala keperluan hidup ini cukup serba ada bagi masyarakat atau rakyatnya ini, maka itu akan damai negara itu. Kebanyakan yang didapati masyarakat sekarang adalah kepincangan, yang berkecukupan harta benda berlimpah banyak sekali, tapi juga tidak sedikit orang yang kesusahan dan melarat. Nah, ini ayat ini mengisyarahkan kepada hal tersebut mestinya. Jadi secara jasmania, secara nyatanya dalam kehidupan itu memang ini menjelaskan masalah kehidupan, kebutuhan sehari-hari. Tapi secara agama, secara rohani pun di sini diarahkan agar kita hidup bermasyarakat secara rohani pun harus cukup seperti itu pula. Jadi Huzur menjelaskan di sini bahwa segala keperluan yang sudah cukup ada di jannah tersebut, kepada Adam dikatakan silakan kamu makan, mau dari mana ambil silakan, sepuas hati kamu, berdua dengan istri kamu dan juga dengan masyarakat, dengan pengikut kamu, dengan sahabat-sahabat teman-teman kamu, silakan makan di sana. Sepuas hati untuk segala keperluan hidup. Nah, di sini dijelaskan oleh Huzur bahwa ini masalah peraturan ketentuan hidup dalam masyarakat. Apabila kehidupan kita di dunia suatu masyarakat atau negara yang adil seperti ini, bagaimana Quran menjelaskan, hendaknya itu akan menjadi masyarakat yang tamadun, masyarakat yang beradab, yang tidak akan ada lagi penjambretan, pencurian, atau pembegalan di tengah jalan. Karena orang kan manusia lapar, memerlukan keperluan yang tidak cukup, itu pasti berbuat seperti itu. Menimbulkan kejahatan-kejahatan dan dosa. Ini penting sekali. Pesan Quran itu sampai mendalam seperti itu. Huzur jelaskan di sini. Jadi pesan ini adalah untuk kehidupan masyarakat yang damai, sentosa, aman, rogodan, secukupnya serba ada. Masyarakat dicukupin segala keperluan-keperluannya, sandang pangan, papan,
Artinya apa? Pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Ini masyarakatnya akan damai. Tidak akan ada lagi itu namanya kerusuhan. Kemudian ada namanya kecemburuan sosial. Ya memang kalau orang yang serba kecukupan sebagai direktur atau pemilik pabrik, ya tentu dia akan lebih banyak. Tapi masyarakat yang di bawah juga sebagai rakyat yang kecil, bila dicukupi, diberikan bantuan, bagi mereka hidup damai. Nah ini pesan Quran sedemikian. Ribuan tahun sebelumnya sudah Allah Ta'ala sampaikan hal ini, pesan ini. Nah ini kalau diamalkan oleh kita, pengamalan seperti ini akan menciptakan kehidupan yang betul-betul negara yang jannah, masyarakat yang betul-betul damai. Nah itu Huzur menjelaskan. Kemudian kata haitsu tuma, artinya secara umum, secara masif. Ini hendaknya pemerataan kehidupan dalam masyarakat juga seperti itu pula. Tidak pincang misalnya kawasan kota begitu mewah, tapi di ujung-ujung bagian yang terdalam itu sangat susah. Ini harus dicapai semuanya, karena di sini dikatakan haitsu syi'tuma, di mana saja kamu mau silakan. Ada di sana makanan itu, hai Adam dan istri kamu dan juga sahabat-sahabat masyarakat kamu, silakan. Jadi ini adalah gambaran bagaimana itu kita hidup bermasyarakat yang damai, aman sentosa, yang tidak akan terjadi kepincangan, kecemburuan ekonomi sosial yang merata. Jadi inilah kehidupan yang semestinya dicapai dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi dari kata-kata ini Huzur pada penjelasan tafsir ini adalah mengacu kepada masalah kehidupan bermasyarakat yang digambarkan dalam ayat ini, kehidupan masyarakat yang dibangun oleh Adam seperti itu. Sehingga dijuluki dengan masyarakat yang tamadun, masyarakat yang jannah, sorga. Jadi keliru kalau dikatakan itu adalah sorga akhirat. Nyatanya setan, iblis ikut nimbrung di sana. Jadi dalam masyarakat kita pada umumnya kan seperti itu memang. Kehidupan dalam masyarakat kita ada orang baik, ada juga yang jahat. Seperti itu. Kenapa itu bisa terjadi pada masyarakat kita juga? Karena tadi itu ada ketimpangan, tidak adanya balance dalam segala keperluan hidup, timbul kecemburuan, sosial, ekonomi. Nah ini kewajiban siapa? Adalah pemimpin yang harus memikirkannya. Ini Quran sudah berikan petunjuk seperti itu, terkandung dalam ayat kata yang sangat simpel, ragadan, haitsu syi'tuma. Ini harus diamalkan. Selanjutnya Huzur menjelaskan mengenai bahwa barangkali kalau di suatu yang ini mengenai haitsu syi'tuma, keadilan secara masif sedunia, ada juga yang mengatakan bahwa negara di bagian yang sudah kaya tuh kadang tidak boleh orang tinggal di sana. Hanya diizinkan sebulan, 2 bulan, balik lagi ke negara kamu, pulang, kalau enggak dideportasi. Kemudian begitu pula ada yang mengkritik, ya di Hijaz juga di daratan Arab itu ternyata tidak boleh juga agama lain tinggal di sana, di Mekah, hanya Islam saja. Ini Huzur menjelaskan bahwa kritikan tersebut, beliau jawab, kalau di dunia tadi mengenai pemerataan, orang melarang hidup di negaranya, harus dengan izin dan susah segala macamnya, itu adalah berkenaan dengan masalah tadi itu ekonomi, kehidupan bermasyarakat di sana. Tapi dalam namanya Hijaz, di dataran Arab, daratan Arab, agama lain tidak boleh ada, misalnya di Mekah, Madinah itu hanya Islam saja, itu tidak ada hubungan dengan masalah keekonomian tadi. Itu hanyalah keyakinan saja soal agama. Dan Allah memang menghendaki bahwa itu tempat untuk pusat agama Islam yang dipelihara.
Kemudian barangkali Huzur juga mengatakan di sini bahwasanya orang-orang mungkin juga berpikir seperti itu. Kata Huzur tidak, itu tidak ada hubungannya. Jadi dengan kata rogodan, haisystuma ini berhubungan dengan masalah kemaslahatan hidup secara ekonomi, keperluan hidup manusia, bukan keperluan secara rohaninya. Nah, kemudian Huzur menyinggung di sini, kita akan mulai membahas masalah kenapa hidup yang begitu mewah dan enaknya di jannah tersebut, Adam dilarang mendekati sebuah pohon. La taqraba hazihi sajarah, jangan kamu berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin, kalau enggak kalian berdua akan menjadi orang-orang yang zalim. Apa sih maksudnya? Wala taqraba hazihi sajarah fatakuna minaz zalimin, bahwa pohon yang dilarang didekati itu adalah bahwa pohon kejahatan. Artinya apa? Sifat-sifat manusia, di mana di jannah tersebut juga ada setan, ada iblis tinggal, itu orang-orang golongan macam itu jangan kamu dekat, hai Adam. Kenapa? Kalau kamu bergaul dengan mereka itu, kamu akan terbawa menjadi orang-orang yang merugi. Sedangkan engkau sudah ditunjuk oleh Allah Ta'ala, diangkat sebagai khalifah di muka bumi ini untuk memimpin peradaban yang terbaik, petunjuk-petunjuk yang baik, segala hidup yang betul-betul menurut kehendak Allah, itu engkau sudah miliki, dan engkau sudah mengajarkan masyarakat yang seperti itu bagaikan kehidupan yang jannah. Jadi kata jannah adalah suatu peradaban hidup masyarakat yang betul-betul serba enak. Orangnya baik-baik, bermasyarakat, dalam kehidupan satu sama lain, damai. Dan yang disebut as-sajarah adalah sebutan bagi masyarakat manusia yang berwatak, bertemperamen seperti iblis dan setan. Ini ada, makanya dilarang. La taqraba hazihi syajarah. Jangan engkau berdua dekati ini pohon ini. Maksudnya pohon bukan pohon seperti yang kita lihat di sini. Ada pohon kelapa, pohon belimbing dan macam-macam. Itu bukan. Ini adalah secara isti'aroh. Sebutan sajarah di sini adalah isti'aroh, artinya adalah perumpamaan, permisalan. Orang-orang yang masyarakatnya jahat seperti setan dan iblis, itu jangan kamu dekati. Jadi ternyata di dalam masyarakat yang dikatakan al-jannah tadi itu, di mana Adam dan istri suruh tinggal, itu ada tinggal juga orang-orang yang berwatak jahat seperti setan dan iblis. Itu kata Allah, jangan kamu dekati itu. Jika tidak, kamu akan terbawa mereka. Ternyata memang karena penampilan wajah-wajah setan dan iblis itu berubah, artinya apa? Dari segi gayanya itu, merayu ini itu, beliau lupa dari pesan tersebut. Akhirnya beliau terusir dan meninggalkan tempat tersebut. Nah, dari segi ini kita dapat jelas sekali bahwa itu bukanlah surga akhirat. Di mana kalau orang surga akhirat sudah masuk itu tidak akan pernah keluar lagi, karena semuanya baik-baik. Tapi di sini Adam ternyata masih digoda, di mana Allah mengatakan jangan dekat di pohon tersebut. Jadi di sini maksudnya mengenai keterangan kata jannah adalah kehidupan bermasyarakat yang betul-betul tamadun, beradab, enak. Masyarakat yang enak, serba bagus. Sesuai ajaran petunjuk Allah Ta'ala yang dibawa oleh Adam alaihi salam. Nah, kalau masyarakat juga di sini hidup seperti itu bagaikan suatu tempat namanya al-jannah juga. Boleh disebut seperti itu. Tapi di sana tinggal juga dalam masyarakat umum yang disebut masyarakat sajarah tadi itu. Jangan lupa juga ada sebutan itu, istilahnya seperti ini, sajarah nasab. Artinya pohon
keluarga atau pohon keturunan. Itu ada digambarkan itu. Misalnya silsilah keturunan Rasulullah mulai dari ini sampai kepada anak cucu beliau itu digambarkan bagaikan sebatang pohon. Begitu juga Masih Maud dan lain sebagainya, Nabi Adam seperti itu perlu digambarkan. Itu kata Sajarah juga, tapi makna Sajarah yang seperti itu adalah bukanlah jahat, bukanlah buruk, tapi mengenai silsilah. Karena sebatang pohon itu punya cabang, punya ranting, ada daunnya. Seperti itulah satu keluarga besar. Tapi yang Sajarah dimaksud dalam ayat ini adalah kehidupan masyarakat yang jahat, kehidupan masyarakat yang buruk, yang jangan kamu dekati hai Adam dan istri engkau, dan juga teman-teman kamu, masyarakat kamu. Jadi di sini jelas sekali mengenai keterangan mengapa Allah Ta'ala menyuruh Adam tinggal di suatu daerah yang namanya Jannah. Toh di balik itu pula Allah Ta'ala melarang jangan kamu dekati pohon yang ada di sana. Kalau kita katakan ini pohon duniawi seperti yang kita lihat pada kita di dunia ini, itu nggak ada apa-apanya. Kita dekati pohon manggis, kita ambil buahnya, kita makan, tidak apa-apa. Tapi di sini kok makan buah dari pohon tersebut, kemudian beliau terusir. Artinya harus meninggalkan tempat tersebut. Kenapa? Karena masyarakatnya tidak benar. Harus kita hijrah meninggalkan tempat tersebut yang sebetulnya secara hal-hal lainnya itu sudah cukup banyak kebaikan-kebaikannya. Jadi di sini Huzur juga menjelaskan bahwa kata-kata Sajarah ini adalah secara isti'aroh digunakan sebagai permisalan. Manusia berwatak jahat yang masyarakatnya seperti itu, ini harus dijauhi. Nah ini juga pesan buat kita pada kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat ada pergaulan kelompok orang-orang yang seperti itu, jangan kita dekati. Kenapa? Karena dari pergaulan kita akhirnya akan terbawa itu kepada keburukan. Karena itu yang pesan terbaik adalah kunu ma'as-sodiqin. Bergaulah kamu dengan orang-orang benar. Kunu, tinggallah, bergaulah, hiduplah. Ma'a bersama as-sodiqin, orang-orang yang benar. Pasti kamu akan benar. Ada istilahnya juga dikatakan bergaul dengan tukang minyak wangi, kamu akan mendapatkan bau harumnya. Tapi kalau mau bergaul dengan tukang sampah, kamu akan dapat bau busuknya. Seperti itulah pergaulan. Ini pesan moral yang harus kita perhatikan buat kita dalam masyarakat, khususnya sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Itu cari teman juga harus yang dipilih, yang terbaik. Nah, ini dalam kehidupan Adam diceritakan pada ayatnya seperti itu pula. Tinggal di masyarakat yang serba ada, serba cukup dan baik. Masyarakat kamu ada, tapi tengok, hati-hati, itu ada di sebelah kamu juga orang-orang yang jahat, yang tidak baik, yang suka menggelincirkan orang lain. Ini pesan moral yang harus kita juga ingat dalam kehidupan bermasyarakat kita pula. Hadirin hadirat yang mulia, lanjut Huzur menjelaskan lagi bahwa di dalam Al-Quran kata asyajarah ini juga ada, yaitu Allah berfirman, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Ini pada surah Ibrahim rukuh keempat. Yakni, apakah kamu juga tahu bahwa Allah bagaimana Dia telah menjelaskan keadaan suatu hal yang baik bagaikan pohon yang baik. Kemudian selanjutnya Allah berfirman, wa masalu kalimatin khobisatin kasyajaratin khobisatin. Ibrahim ruku 4 juga, bahwasanya hal-hal yang buruk itu keadaannya bagaikan pohon yang buruk pula. Nah ini dari ayat Quran ini jelaskan itu. Permisalan masyarakat hidup yang baik adalah bagaikan pohon yang baik. Permisalan hidup
masyarakat yang buruk juga bagaikan pohon yang buruk. Ini dalam Quran dijelaskan seperti itu. Kemudian juga mengenai hal ini Allah Ta'ala berfirman lagi, Fakulna ya Adam inna hadza adul laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa. Ini ayat yang dijelaskan bahwasanya hai Adam, ketahuilah bahwa setan dan iblis itu adalah musuh kamu dan juga musuh istri kamu dan juga musuh masyarakat kamu orang-orang baik. Janganlah kamu itu mendekati mereka. Jika tidak, kamu bisa saja tergelincir ke dalam pengaruh mereka. Ini pesan penting buat kita dalam hal bermasyarakat, memilih hal yang baik. Jadi kalau kita lihat di dalam masyarakat kita sehari-hari, ini pesan moral penting sekali. Bagaimana kita hidup yang sesuai dengan harapan Allah dan bimbingan Rasulullah Muhammad SAW yang Quran telah jelaskan di sini adalah kehidupan yang sesuai petunjuk Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dengan penjelasan dari ayat ini dapat mengambil makna dan menerapkan sebagaimana yang dimaksud dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang budiman, demikianlah yang dapat disampaikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan maknanya dan dapat mengamalkan segala nasihat-nasihat Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Maulana Fazal Muhammad Mubashir beserta kru MTA mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.